Cucu Bung Hatta gugat Jokowi soal dilantiknya 88 penjabat kepala daerah. Sebut Jokowi semena-mena, abuse of power. Coba dong lihat kinerja PJ Heru dulu, 1000 kali lebih baik daripada Gubernur seiman. Masalahnya adalah Pak Jokowi, Pak Tito bersedia enggak, sudah terlanjur mengangkat mereka menjadi PJ. Biasanya itu kan gengsi itu bisa menjadikan seseorang untuk bersikukuh terhadap pendapatnya meskipun publik mengatakan itu salah. Diri bangsa itu penting banget. Dan itu aja dipayungi dengan undang-undang loh. Itu tentang kemajuan kebudayaan. Artinya setiap warga negara Indonesia dari lintas budaya karena berkarakter dan berjati diri sesuai dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Maksudnya itu. Ada seorang perempuan yang saya awalnya kagumi karena dia itu vokal dan frontal dalam mengutarakan pemikirannya yang tajam. Sebagai cucu Bung Hatta, saya kira dia mendapatkan privilege untuk dikenal dan memaparkan pemikirannya yang keren. Saya menganggap dia sebagai penerus kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam berpikir. Sebagai cucu dari Wapres RI pertama, dia sudah jalan dengan sangat baik. Harus saya akui, orang ini sebetulnya memiliki pandangan yang sangat tajam. Apalagi ditambah ia lulusan dari luar negeri. Harus saya akui juga adik Gustika ini memang cerdas. Memiliki pandangan yang sangat terbuka dan jujur soal perpolitikan di Indonesia. Saya kira kita perlu dukung hal ini, bukan? Akan tetapi kembali saya dikejutkan oleh manuver dari cucu Bung Hatta ini. Gustika Fardani Yusuf, cucu Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta, menggugat Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian. Gustika keberatan dengan pelantikan 88 penjabat kepala daerah. Gugatan itu dilayangkan ke PT UN Jakarta. Dilihat di SIPP PT UN Jakarta, selain Gustika ada 4 penggugat lainnya. Mereka adalah Adito Hari Nugroho, Lili Sulistyo, Suci Fitriah Tanjung, dan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludam. Tergugatnya tertulis Presiden RI dan Mendagri RI. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 422-G-TF-2022-PTUN.JKT. Bunyi petitum gugatan seperti dilihat pada Jumat 2 Desember, menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 berupa melakukan serangkaian tindakan mengangkat dan melantik 88 PJ Kepala Daerah, PJ Gubernur Provinsi 7 orang, PJ Wali Kota 16 orang, PJ Bupati 65 orang, selama kurun waktu sejak 12 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2022 yang berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Gustika DKK juga meminta agar Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan pelantikan 88 penjabat kepala daerah batal. Tulis gugatan itu menyatakan batal atau tidak sahnya tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam pengangkatan dan pelantikan 88 PJ Kepala Daerah, PJ Gubernur Provinsi, dan seterusnya yang mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dan konflik kepentingan. Saya menganggap awalnya perempuan ini adalah sosok aktivis yang cukup netral dalam melihat suasana dan situasi politik. Tapi lama-kelamaan yang namanya bergaul dengan SJW tentunya pengaruh yang nyinyir ke Presiden Jokowi jauh lebih banyak. Contohnya adalah Veronica Koman, Haris Azhar, Asfinawati, Bintang Emon, Najwa Shihab, dan kawan-kawan yang kalian bisa namakan sendiri. Tipe-tipe orang yang kalau ngomong pakai logat Jaksel, which is sok keminggris. Mereka itu kelihatannya hanya bisa berbicara dan ngajak demonstrasi saja. Tapi waktu ditantang masuk ke dunia politik dan juga pemerintahan, mereka bakalan gelas kayak bajai. Bagi saya apa yang dikatakan oleh Gustika Yusuf Hatta akan jadi bullshit jika dia tidak memberikan solusi ataupun jawaban. Untuk apa menggugat Presiden Jokowi jika mereka tidak bisa memberikan kontribusi apapun? Segala bilang abuse of power, toh jika mau gugat harusnya lihat dulu dong kinerja PJ-PJ yang dilantik di seluruh Indonesia. Jika ada yang nyeleweng, laporin saja oknum yang bersangkutan. Lagian sosok seperti PJ Heru Budi yang ada di Jakarta juga nggak buruk-buruk amat kok. Malah 1000 kali lebih bagus daripada pilihan JKT58 kan? Mungkin Gustika ini perlu melihat kinerja Gubernur seiman dulu deh, baru tahu gimana kerja bagus yang dilakukan PJ Heru. Omong kosong demi omong kosong yang justru menjadi hal yang keluar dari mulut mereka. Orang macam ini mau cucunya orang penting sekalipun, ya tidak akan jadi apapun jika tidak berkontribusi di dalam terjun langsung untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi bagaimana menurut Anda?
Heboh hujan dari jam 2 dini hari sampai pagi di DKI Jakarta, tapi kok tidak banjir? Warganet puji Heru Budi. Buat warga Jakarta, jangan buang sampah sembarangan. Kita jaga bumi kita supaya cepat bersih. Kebersihan Jakarta adalah tanggung jawab kita bersama. Mohon maaf nih warga Jakarta, minta tolong. Walaupun udah ada PPSU membantu di warga DKI, tolonglah jangan sampai buang sampah sembarangan. Mari jaga kebersihan, karena ini tanggung jawab kita bersama. Kita jangan membuang sampah sembarangan, kita jaga kebersihan buat lingkungan kita semua. Untuk warga Jakarta seluruhnya tanpa terkecuali, ingat, jaga kebersihan agar supaya daerah kita, Jakarta, tidak ada banjir lagi, Jakarta menjadi bersih. Kepada seluruh warga Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan, meskipun ada kita orang, kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman. Semangat! Heru Budi tengah ramai diperbincangkan publik dan trending di Twitter. Heru menjadi sorotan usai heboh di media sosial. Daerah Jakarta hujan dari jam 2 pagi sampai siang tapi kok tidak banjir. Karena hal itulah Pak Heru pun ramai mendapat pujian dari sejumlah warganet yang menyebutkan bahwa karena kerja dari penjabat Gubernur Heru, Jakarta tidak banjir walau diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Kata seorang warganet, sudah pasti Pak Heru tak pandai bermain tata kata sehingga harus bekerja keras untuk mengatasi banjir. FYP TikTok. Nah, jadi tahu kan ini Pak Heru yang kerja diam-diam loh. Hujan dari jam 2 pagi sampai siang Jakarta nggak banjir. Beda sama yang sebelumnya. Dari sini kita bisa belajar untuk 2024 ya guys. Kemudian yang lain juga menuliskan, alhamdulillah ini hasil kerja keras Gubernur DKI ya kan guys. Terima kasih Pak Heru. Air itu sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah atau dialirkan ke tempat yang rendah. Maka laut adalah tempat air berkumpul. Memang sebagian masuk ke dalam tanah selama daya serap belum jenuh. Maka ketika ada oknum yang ingin menjejali semua air ke dalam tanah, itu sudah pasti melanggar sunatullah. Itulah bahayanya jika hendak menyelesaikan masalah dengan modal retorika. Warga DKI Jakarta beruntung, sebab sudah lepas dari mimpi buruk selama 5 tahun terakhir ini. Kini warga boleh berharap pada Heru untuk membuat kota hunian mereka menjadi lebih maju dan manusiawi, dan itu terbukti. Apa yang diungkapkan oleh warganet di atas memang benar adanya. Berkat PJ Heru, satu persatu masalah di Jakarta mulai teratasi. Kali ini pun Menteri PUPR Pak Basuki juga dijamin gak akan naik darah karena emosi. Seperti saat dulu mencoba berbaik hati berkoordinasi dengan Anies, tapi hasilnya mentok belaka. Kalau pertemuan yang dulu itu percuma alias buang-buang waktu dan tak menghasilkan apa-apa, kali ini Pak Basuki rasanya sangat senang karena hasil pertemuannya dengan Heru Budi ada impact yang positif. Anies seperti ditampar bolak-balik. Bayangin aja kalau hasil ini konsisten selama 2 tahun, Anies nggak akan bisa tidur nyenyak. Anies cuma bisa mengandalkan pencitraan dan prestasi receh untuk menjadi pemimpin. Kalau semua itu habis jadi abu, Anies pun game over. Semakin Heru bekerja secara maksimal, semakin hancurlah Anies di Pilpres. Semua ketidakbecusan Anies dibongkar Heru dengan kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Maka daripada itu carilah sosok pemimpin yang punya kemampuan bekerja secara nyata dan memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat banyak. Jangan sesekali terpukau oleh popularitas semata atau pandai berkata-kata. Akibatnya sudah terlihat ketika Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pada akhirnya ini bukan cuma sebatas kepala daerah, namun juga untuk menjadi kepala negara. Sosok Jokowi yang bekerja keras, cermat, visioner bukanlah tipe asal bapak senang, telah memberikan kita sebuah gambaran jelas tentang pemimpin yang ideal dan layak. Maka daripada itu marilah kita dukung Pak Heru bekerja dengan maksimal. Hanya dengan begitulah masyarakat akan sadar bahwa Anies tidak layak jadi capres. Yang dia pamerkan hanyalah prestasi receh yang terlalu dibesar-besarkan, lebay maksimal. Sudah saatnya kemunafikan ini diketahui semua orang. Jadi bagaimana menurut Anda?